sedikit kami dari Google Power yang perkenalkan kelompok kami di saya ada Mbak Alma dari teknologi, ada Mbak Ika yang akan memandu dance dengan sangat aktif, dan ada Mbak narasumber kita Mbak Arsita Sriwardani. Halo Mbak Rashi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mari sama-sama kita buka pertemuan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk sharing tentang dan belajar bersama tentang bahasa cinta. Kadang kita ngerasa kan ya, misalnya kita sudah WA nih, Pak kapan pulang, lapar nih Pak. Cuma ternyata suami nggak peka dan nggak pulang, nggak bawa apa-apa gitu. Padahal mungkin itu kode kita minta dibawain hadiah atau cemilan gitu ya. Tapi apakah itu tandanya suami nggak sayang? Ternyata enggak. Ternyata mungkin karena bahasa cintanya berbeda, mungkin seperti itu. Kita pasti pengen tahu ya, apa aja sih bahasa cinta dan bagaimana ciri-ciri bahasa cinta kita dan pasangan. Sebentar lagi akan dibahas oleh salah satu narasumber kita yang sudah lama berkecimpung di dunia psikologi. Beliau adalah ibu dari 3 orang putra-putri, sudah punya anak yang bujang dan masih ada yang bayi juga, namun tetap aktif di dunia psikologi tumbuh kembang di daerah Serpong. Kepada Mbak Sita, halo Mbak Sita, Mbak Arsita. Ya, kita persilakan dulu ya. Teman-teman tadi udah lihat kan video Bu Maya? Ya, iya. Sekarang kita akan pemaparan dari Mbak Sita ya, Mbak Sita. Ya, makasih Mbak Rashi. Silakan Mbak. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang banget nih ya, kayak udah kumpul, Masya Allah, udah ada teman-teman banyak sekali. Ini udah banyak juga ya yang kumpul ya. Ada 50 ya, Masya Allah. Ya, Mbak ada ratusan. Masya Allah, makasih banyak ya teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan. Ya, hari ini kita mau bincang-bincang cantik nih kayaknya, soalnya cewek semua nih ya kayaknya ya. Perempuan semua nih kita nih. Jadi mau bincang-bincang cantik tentang bahasa cinta pada pasangan. Ya. Siapa nih? Coba saya pengen lihat nih yang bisa on cam di sini. Siapa yang di sini suka mengungkapkan rasa sayang atau rasa cintanya sama pasangan? Ada? Nggak ada? Malu-malu? Atau jangan-jangan malu-malu ya? Atau jangan-jangan hanya menunggu pasangan ngucapin kata-kata romantis, nunggu pasangan memberi hadiah? Ya gitulah perempuan ya teman-teman ya. Senang sekali kalau menerima bahasa cinta dari pasangannya. Ya. Teman-teman, ada penelitian yang menyebutkan bahwa banyak orang yang sebenarnya mencintai pasangannya, namun tidak tahu cara mengungkapkannya. Makanya jarang kan suami-suami kita nih yang bilang I love you berkali-kali. itu wajar, tenang aja teman-teman, nggak usah galau. Padahal cintanya itu sebenarnya
sebenarnya tuh ada di dalam hati mereka tuh. Nah, teman-teman, jatuh cinta kan cukup sekali aja, tapi bangun cinta yang harusnya kita perjuangkan nih teman-teman. Cinta harus kita jaga, cinta perlu terus kita tumbuhkan sehingga bisa memunculkan cinta berkali-kali dengan orang yang sama. Cila, jangan ke orang lain ya, dengan orang yang sama teman-teman. Nah, maka dari itu kita perlu memahami adanya bahasa cinta pada pasangan. Ya, boleh next. Ada quote seperti ini nih. Nah, ya yang tadi saya ceritain ya, makanya ada penelitian menyebutkan bahwa banyak orang yang sebenarnya mencintai pasangannya, namun tidak tahu cara mengungkapkannya. Nah, bisa lanjut, makanya kita perlu memahami adanya yang namanya bahasa cinta. Bahasa cinta, pasti teman-teman udah pada tahu ya tentang bahasa cinta. Bahasa cinta adalah, boleh next slide-nya? Bahasa cinta adalah cara seseorang untuk mengungkapkan, untuk mengartikan rasa cintanya kepada orang lain. Nah, boleh lanjut lagi, next lagi. Nah, ada 5 bentuk bahasa cinta, teman-teman. Ada 5 bentuk bahasa cinta. Boleh next lagi? 5 bentuk bahasa cinta ada kata-kata dan pujian. Sentuhan fisik, tindakan atau memberi bantuan pelayanan, memberi hadiah, menghabiskan waktu bersama-sama. Coba boleh bareng-bareng. Ada 5 ya bentuk bahasa cinta. Pujian yang pertama. Ini boleh sebenarnya dihafalkan, boleh nggak berurutan ya teman-teman ya. Jadi ada 5 bentuk bahasa cinta. Ada pujian. Pujian atau kata-kata, rayuan, pujian, sentuhan fisik, pelayanan, memberi hadiah, dan waktu atau quality time. Nah, bahasa cinta ibaratnya baterai di otak kita, teman-teman. Jadi ada 5 bentuk bahasa cinta ini yang semuanya pasti senang mendapatkan ini. Semuanya senang kan dapat pujian, semuanya senang kan kalau mendapat sentuhan fisik, tiba-tiba dipeluk sama suami misalnya, atau dapat pelayanan, misalkan tiba-tiba Bunda makan dulu, Bunda belum makan, disuapin, tiba-tiba dapat hadiah, atau waktu yang diluangkan oleh suami kita. Nah, jadi bahasa cinta ini yang tadi saya bilang ibarat baterai nih ya, ada 5 kotak baterai nih. 5 kotak baterai ini ada pujian, ada fisik, sentuhan fisik, ada pelayanan, memberi hadiah, dan waktu. Nah, untuk seorang bayi, kelima bentuk bahasa cinta ini harus diisi setiap hari full sampai usia 3 tahun. Kalau ada anak kita tantrum, suka ada kan anak kita yang tantrum nangis-nangis di usia 2 tahun misalnya, lagi raja kecil tuh. Usia 2 tahun, 3 tahun, tantrum nangis-nangis sampai guling-guling, berarti ada baterai yang belum ke charger, teman-teman. Ibarat baterai ini belum ke charger, belum terisi full salah satunya. Harus diperhatikan anak kita dari bayi baru lahir sampai usia 3 tahun, itu kelima bahasa cinta ini terpenuhi, teman-teman. Sehingga diharapkan dewasanya nanti anak kita bisa berperilaku baik dan benar. Jadi kelima bahasa cinta ini di usia bayi baru lahir hingga 3 tahun harus terpenuhi 5 bahasa cinta ini. Nah, gimana setelah 3 tahun nih Mbak Sita? Setelah 3 tahun, yang kita charger tidak perlu kelimanya. Ibarat baterai, ini udah bersambungan nih ya, baterainya udah bersambungan, ujung-ujungnya aja.
Maka yang terisi dari kelimanya ini kita perhatikan ada dua, kan kalau ibarat baterai kan ujungnya ya, positif dan negatif ujung-ujungnya nih ya. Ujung-ujungnya aja. Jadi ada dua bahasa cinta yang utama. Kalau dua ini terpenuhi, maka kelimanya akan terpenuhi. Jadi kalau ada anak kita yang kalau dipuji senang banget, akhirnya mereka akan mengerjakan apa yang kita perintahkan. Ya enggak? Ada anak yang kalau dipuji, kakak baik banget, tolong ambilin bunda itu dong buku bunda di sana misalnya. Dia langsung nurutin karena ada pujian terlebih dahulu. Ada juga anak yang tiba-tiba suka datang, tiba-tiba meluk, tiba-tiba nyelendot-nyelendot. Berarti bahasa cintanya apa, teman-teman? Bahasa cintanya bahasa Sentuhan fisik. sentuhan fisik. Soalnya dia tiba-tiba ada anak kita yang tiba-tiba meluk, nyelendot-nyelendot, berarti itu masuknya ke bahasa cintanya sentuhan fisik. Nah, kalau di suami gimana? Kalau di suami perhatikan perilaku di awal pernikahan. Nah, coba di sini teman-teman, mana yang pengantin baru? Ayo, perhatiin perilaku suaminya di awal-awal pernikahan. Yang muncul bahasa cintanya yang mana nih? Kalau yang sudah 10 tahun masih ingat nggak? Bahasa cinta yang muncul apa? Saya aja yang udah 10 tahun udah mulai lupa ya, waktu itu bahasa cintanya yang muncul apa ya? Udah mulai lupa nih. Maka coba diperhatikan kesehariannya aja, teman-teman. Keseharian suami kita nih. Udah biasanya ya, ada yang datang nih ke ruang konselor saya, di ruang psikologi. Mbak Sita nih, saya nih waktu awal nikah, suami rasanya kelihatannya romantis banget, ngasih semua yang saya mau, kayaknya cinta banget sama saya. Tapi kalau sekarang udah 10 tahun, udah anak 3, kok rasanya kayak cinta aja, bukan cinta banget kayak dulu, katanya gitu. Nah, itu kita bisa lebih ke bahasa cintanya. Jadi udah nggak semuanya muncul nih akhirnya kalau bukan pengantin baru. Jadi perhatikan dua bahasa cintanya gitu. Nah, kalau sudah lupa dulu bahasa cintanya apa, lihat aja kesehariannya saat ini. Kalau suami tiap bicara sama istri, megang-megang, merangkul, jelas bahasa cintanya apa? Sentuhan. Kalau bahasa cinta utamanya kita dan pasangan itu sama, itu enak banget, teman-teman. Soalnya teman-teman pernah nggak merasa galau-galau nih ya, pernah nggak merasa lagi sedang ngerasa nggak dicintain sama suami karena mungkin udah jarang dapat pelukan misalnya ya. Pernah ada yang merasa seperti ini? Merasa nggak merasa cintanya mulai berkurang gitu ya. Nah, soalnya saya juga sama nih kayak teman-teman pernah merasakan seperti itu. Tapi saat saya memahami adanya bahasa cinta, saya baru paham kalau bahasa cinta utama saya sama suami saya, sama pasangan saya itu ternyata berbeda. Saya yang biasanya kalau kerangkul sedikit aja udah melayang, udah rasanya loncat-loncatan, udah seneng banget gitu ya. Nah, kalau suami saya minta, pengen tidur dipeluk, Bunda, Bunda pegel ya Mas gitu. Karena kalau saya bahasa cintanya itu sentuhan. Selain sentuhan, kalau lagi jauhan nih, saya bahasa cintanya itu kata-kata biasanya. Nah, kalau suami saya, enggak. Kalau suami saya, bahasa cintanya itu pelayanan. Jadi saat, karena saya pernah nanya juga, kan saya pernah ngerasa, kok suami saya enggak kayak dulu, enggak mencintai saya lagi, misalnya gitu ya. Nah, kalau saya juga pernah nanya ke suami saya, ayah pernah nggak ngerasa nggak dicintain bunda lagi, nggak disayangin bunda lagi? Terus dia jawab,
Enggak sih Bunda, ayah mah tahu Bunda sayang sama ayah. Soalnya kan Bunda suka nyiapin semua keperluan ayah, Bunda perhatiin makan ayah, semua kebutuhan ayah katanya. Nah, berarti dia masuknya bahasa cintanya itu pelayanan ternyata. Padahal saya melakukan itu karena pembiasaan dari orang tua saya. Karena orang tua saya melakukan itu, karena ibu saya melakukan itu ke bapak saya, jadinya saya mengikuti seperti itu. Padahal saya hanya mengikuti contoh orang tua saya, tapi suami saya ngerasa kalau dia ngerasa dicintai karena pelayanan itu. Gitu. Selain pelayanan, dia juga ngerasa kalau saya lagi sibuk, makanya saya suka sekarang nih untuk untuk mengurangi berantem, kan waktu awal nikah tuh sering tuh berantem. Nah, kalau sekarang udah mulai paham kan tentang bahasa cinta kan. Nah, untuk mengurangi itu, karena dulu saya kalau misalkan kalau suami saya lagi di rumah, saya sibuk, dia marah. Ternyata bahasa cinta dia adalah waktu. Jadi saya nggak pernah ngambil job atau beres-beres. Dia kalau misalkan saya lagi beres-beres, Bunda udah sini aja, jangan beres-beres. Dia lebih baik rumah berantakan daripada ditinggal bundanya beres-beres, ditinggal istrinya beres-beres. Gitu. Jadi suami saya bahasa cintanya yang utamanya itu adalah pelayanan dan waktu. Dan saat saya penuhi kedua itu, akan terpenuhilah semua bahasa cinta yang lain. Nah, kalau misalkan saya, bahasa cintanya itu pelukan dan itu ya sentuhan dan kata-kata. Nah, saat dia nggak ngasih, akhirnya akhirnya harus komunikasi. Saat kita udah bisa saling memahami, kemudian mengkomunikasikannya, dan akhirnya kita mencoba belajar untuk saling melengkapi gitu. Tapi jangan salah ya ibu-ibu, kalau bapak-bapak mah masalah sentuhan mah tetap aja. Tetap aja itu mah ya. Masalah sentuhannya beda soalnya. Nah, jadi kita jadi udah mulai tahu ya. Jadi setiap orang punya bahasa cinta utama yang beda-beda. Jadi saat kita penuhi keduanya itu, saat kita penuhi dua, akhirnya yang lain terpenuhi. Gitu. Jadi saat semuanya terpenuhi, maka akan terpenuhilah bahasa, kalau udah terpenuhi bahasa cintanya itu, kita bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis, rumah tangga yang lebih saling memahami. Saat rumah tangga harmonis, akhirnya apa? Anak-anak pun merasa bahagia karena mempunyai orang tua yang pasangan yang berbahagia. Gitu. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya tentang bahasa cinta ini ya. Gitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin sekian dari saya. Makasih teman-teman. Wah. Kembalikan ke Mbak Rasya. Iya. Wah, makasih banyak Mbak Sita. Iya, Jadi ternyata 3 tahun pertama memang harus kita berikan kita rangsang dengan semua bahasa cinta ya Mbak Sita ya. Iya, betul. Biar terpenuhi kan ya. Berarti ada yang nangis-nangis, tantrum tuh Mbak. Jadi sekarang PR itu adalah mengenali bahasa cinta kita dan bahasa cinta suami ya. Betul banget. Pasti ini banyak di antara teman-teman yang sudah pengen nanya nih Mbak, udah kelihatan nih yang resen udah ada 299. Masya Allah. Masya Allah, nih ada siapa aja? Sweet banget. Kayaknya sweet banget ya kita ngomongin masalah
hubungan dengan suami di waktu jam-jam sunnah ya, malam Jumat. Teman-teman mungkin ada yang mau nanya ke Mbak Sita, misalnya nanya, sebenarnya bahasa cinta aku apa sih? Masya Allah, Mbak. Ada yang pengantin baru 13 tahun, Masya Allah. Iya dong, harus terus menumbuhkan ini ya, harus terus bisa jadi pengantin baru terus ya. Ini ada siapa lagi nih? Waktu pengantin baru Mas Wawi masih malu-malu, Masya Allah. Cie. Belum bisa bilang I love you katanya, ya Allah. Kalau sekarang udah bilang I love you terus kali ya? Atau ngungkapin bahasa cinta yang lain? Ya, ada siapa lagi nih, Mbak Rasyi? Banyak juga yang chat ya. Iya, banyak yang, ada yang bilang kalau lagi lembur, merasa nggak dicintai. Ya, benar banget. Ada yang kalau suaminya lagi sibuk, padahal sebenarnya itu bentuk cinta suami loh. Bentuk cinta suami ke kita. Mereka sibuk di luar, mereka kerja, itu kan bentuk pelayanan buat kita juga, semua yang dia cari itu buat kita kan. Itu bentuk cinta dia yang dia berikan untuk kita sebenarnya. Gitu. Cuman mungkin bentuk cinta kitanya yang beda ya. Mungkin bentuk cinta kitanya pengennya disentuh atau dikasih pujian misalnya. Untuk teman-teman ada yang mau nanya? Saya merasa nggak disayang. Waktu suami saya ngerasa nggak disayang kalau aku marah-marah pas PMS. Ini lucu-lucu juga Mbak chatnya. Katanya ada suami yang merasa nggak disayang kalau kitanya kondisinya lagi marah-marah pas PMS. Mbak, bentar. Ini ada yang nitip pertanyaan nih Mbak. Mbak, kalau mungkin nggak sih bahasa cinta itu berubah gitu? Misalnya suami kita misalnya dulu bahasa cintanya apa, kemudian setelah menikah dengan kita menyesuaikan ataupun kita menyesuaikan. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua untuk orang yang introvert, maksudnya yang tidak biasa berkomunikasi, menunjukkan rasa cintanya, bagaimana caranya dia ngasih tahu ke pasangannya, aku suka lo kalau diginiin gitu. Kan nggak semua orang bisa ya membahasakan. Betul banget. Ya gitu. Yang pertama tadi apa Mbak? Bentuk bahasa cinta bisa berubah nggak ya, gitu ya. Nah, bahasa cinta ini sebenarnya terbentuk karena pola asuh dan pembiasaan orang tua di rumah. Saat kalau kita lihat orang tua kita berhubungan gitu ya, maksudnya berhubungan tuh maksudnya kayak komunikasi atau kalau komunikasi aja nggak romantis, gimana kita mau berlaku romantis ke pasangan kita saat berbicara. Jadi, bisa terbentuk karena faktor lingkungan, faktor orang tua. Jadi pas kita punya pasangan itu mungkin aja bisa berubah. Saat kita misalkan saya nih ya, saya merasa bahasa cinta saya adalah yang tadi ya, sentuhan dan kata-kata misalnya. Tapi itu bisa berubah karena saya nggak dapat nih sentuhan, tapi pas pelayanan karena dia bekerja keras buat saya, karena dia selalu memperhatikan saya, misalkan walaupun tidak dalam bentuk kata-kata atau sentuhan, akhirnya muncul bahasa cinta yang lain, itu mungkin saja gitu. Jadi sebenarnya bahasa pokoknya saat terpenuhi dua, akhirnya dua terpenuhi, yang lain saling melengkapi, akhirnya terpenuhi semuanya gitu. Gitu Mbak. Nah terus udah gitu yang kedua tadi, kalau seseorang yang tidak bisa mengungkap apa yang dia inginkan gitu. Apakah? Oh iya, orang introvert ya, orang introvert. Banyak banget orang introvert yang tidak bisa mengungkapkan rasa cintanya.
Nah, biasanya orang introvert tidak mengeluarkan kata-kata, jarang sekali mengeluarkan kata-kata saya suka kamu. Nah, tapi orang introvert ini mempunyai bahasa cinta yang lain biasanya. Bahasa cintanya kayak apa? Lebih ke tindakan biasanya. Membawakan pulang membawakan makanan, Bunda, ini ayah bawain, Bunda nggak usah masak ya hari ini, bentuk perhatian ya, Bunda nggak usah masak ya hari ini, kasihan Bunda jagain Dede kan seharian, udah ayah bawain martabak kok, itu bentuk perhatiannya. Jadi bentuk cintanya itu bukan kata-kata biasanya kalau orang introvert tuh, lebih ke apa yang dia berikan, tindakan apa yang dia berikan untuk pasangannya, seperti itu biasanya. Gitu, Mbak. Oh, makasih Mbak Sita. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin lanjutan pertanyaan? Mungkin satu penanya. Banyak hadiah loh hari ini. Insya Allah nanti Mbak Asa akan bagi-bagi hadiah. Hadiahnya nggak cuma di games aja, ada juga di penanya ataupun yang paling aktif. Ada teman-teman atau mau japri? Boleh japri. Boleh deh gamesnya keluarin, Mbak. Mbak ada yang nanya Mbak. Iya. Mbak kalau bertanya mau dibawain apa, itu juga termasuk pelayanan ya Mbak? Iya, masuknya ke bentuk cinta pelayanan. Nah, nanti diperhatikan aja pasangan kita itu memunculkan perilaku-perilaku apa. Nah, itu bahasa cintanya yang dua yang menonjol itu nanti saat kita berikan apa maksudnya, misalnya kita udah ketemu nih ya, bahasa cintanya dia itu pelayanan, misalnya ya. Kayaknya nih kalau diperhatiin bahasa cintanya dia pelayanan deh. Misalnya ya, kita udah ketemu satu nih ya. Nah, saat kita berikan pelayanan ke dia, ke pasangan kita misalkan dia pulang kantor, kita sediain air hangatnya, ya udah disediain air hangatnya, tinggal mandi misalnya, kita udah sediain bajunya, udah sediain makanannya, misalnya seperti itu dia bisa menumbuhkan rasa cinta yang berkali-kali untuk kita. Gitu. Jadi kita lihat bahasa cintanya dia apa dan kita berikan itu. Gitu. Nah, tapi kan nggak seharusnya kan kalau pasangan kan timbal balik ya. Makanya itu tadi saat apa namanya, saat kita sama bahasa cintanya dengan suami kita itu enak banget, jadi ngeklop ya. Tapi kalau enggak, bisa dikomunikasikan, bisa saling memahami, bisa saling memberi. Gitu. Mbak, satu lagi pertanyaan terakhir dari Mbak Vifta, tadi dari Mbak Zahida. Mbak Vifta bertanya, jadi bahasa cinta bisa berubah-berubah ya Mbak? Jadi kelima bahasa cinta ini ada kan di kita. Jadi kan kita kan seneng kan kalau dapat pujian. Kita seneng kan kalau dapat apa namanya? Dapat pujian, dapat hadiah ya. Nah, kelimanya ada kan di kita. Nah, tapi ada dua sebenarnya yang menonjol. Ada dua bahasa cinta yang kita punya yang lebih dari yang lain gitu. Sebenarnya tuh. Tapi saat satu nggak terpenuhi, sebenarnya bisa digantikan dengan yang lain kan ada dua nih, harus ada dua nih yang kita perhatiin nih. Ini bahasa cintanya dua yang menonjol ini. Nah, saat satu tidak terpenuhi, akhirnya bisa dipenuhi dengan bahasa cinta yang lain gitu, dengan komunikasi pasangan gitu maksudnya, Mbak. Oh, baik. Iya, mungkin masih ada banyak yang punya pertanyaan, mungkin nanti bisa dicari kesempatan atau di japri ya Mbak ya, boleh kali ya Mbak ya ke salah
dari kita berempat. Karena terbatasnya waktu, kita langsung aja ke games. Sudah ada, nggak apa-apa ya Mbak Sita ya? Ya, Mangga. Assalamualaikum, makasih teman-teman. Gamesnya ini ada hubungan juga loh nanti dengan materi tadi ya Mbak Asa ya. Kita panggil MC kita yang sangat fenomenal, Mbak Asa. Silakan Mbak Asa. Makasih Kak Arashi. Maaf ya suaranya agak serak-serak gombreng, lagi batuk. Gimana nih teman-teman? Aku sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asa. Hari ini kita games ya. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol masalah bahasa cinta. Berarti kan udah ketemu nih ya, bahasa cintanya itu, bahasa cintanya suami ke kita itu apa sih? Udah bisa ngira-ngira kan? Udah bisa ngira-ngira nggak sih? Kok nggak ada yang jawab, nggak ada yang on mic ini ya? Udah Mbak. On cam semua, nggak ada yang on mic. Maaf. Lagi malam Jumat loh, ini lagi semangatnya kita ngomongin tentang pasangan. Ya karena ini malam Jumat Mbak, jadi diem dulu. Disimpan ya tenaganya buat nanti. Skip dong. Ya udah langsung aja kita masuk ke games. Games kita, Mbak Ana bisa minta tolong dong share screen. Kita akan tebak wajah. Tebak wajah. Siapa sih ini ya? Sepertinya orang yang kita kenal. Kenal apa enggak? Siapakah aku? Silakan jawab di chat. Feby. Tuh Mbak. Ya. Mbak Ajeng. Mbak Ajeng pasti hafal banget. Yunda Feby. Selamat Mbak Ajeng. Masih ada lagi, satu lagi nih. Siapa ya? Siapakah nama asliku? Bukan nama panggilan, nama asliku. Mama Iis. Mama Iis itu kan nama show-nya Mama Iis ya. Nama show. Siapa nih yang bener nih? Udah ada yang bener Mbak Isnania. Oh iya, Mbak Winda ya. Iya, di kolom chat. Oh ya, Mbak Winda. Selamat Mbak Winda. Berarti tadi ada Mbak Ajeng sama Mbak Winda yang jawabannya benar. Nanti dapat hadiah dari Mbak Ajeng tadi kita, salah Pak. loh. Mbak Ajeng tadi salah. Sentimen Mbak Ajeng. Mbak Ajeng bukan teh, salah ketik. Itu kayaknya HP-nya autocorrect gitu. Ya udah buat teman-teman, selamat buat para pemenang. Nanti untuk para pemenang, Mbak Ajeng, Mbak Winda, bisa menghubungi ke Kak Ardiana ya. Kak Ardiana nomornya bisa di-share di chat dong. Bisa menghubungi Kak Ardiana di 081 390 809 381. Nyontek banget aku ya, kelihatan banget nih ngeliat kesini nih, nyontek banget. Selamat buat para pemenang. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah datang, udah main gamesnya bentar aja ya, nggak lama-lama, waktunya terbatas banget. Besok-besok kita akan bikin lagi part 2, part 3, part 4, part 5, banyak banget. Terima kasih teman-teman. Aku kembalikan lagi ke Kak Arashi. Oh, terima kasih Kak Asa. Teman-teman, sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu sebentar, boleh? Boleh, ada yang masih mau on cam? Boleh. Ada yang mau pasang jilbab dulu? Biasanya ibu-ibu kan udah pakai baju dinas ya, Mbak ya. Oh ya, udah. Dihitung ya. 1, 2, 3. Oke. Slide. Bentar. Ada berapa orang?
1, 2, 3, 4. Kita cuma ber-14 ya. Ada 14 Alhamdulillah, orang. cukup 1 slide. Jadi selamat kepada para pemenang. Tadi ada yang penanya, ada Mbak Zahida dan Mbak Fifta. Dan gamesnya ada Mbak Ajeng dan Mbak Winda. Alhamdulillah hari ini acara bisa berjalan karena ada konseptor kita Mbak Ana. Halo Mbak Ana, Mbak Koni, dadah dulu. Ada narsum kita yang kece, Mbak Sita dadah dulu. Udah pada hafal ya tadi. Dan ada MC kita yang suka bagi-bagi hadiah. Saya juga mau dong Mbak Asa. Dadah dulu Mbak Asa. Suka cari hadiah juga. Alhamdulillah, Mbak Sita boleh kasih sedikit booster buat kita untuk menyemangati kita mencari bahasa cinta dan mengenalkan bahasa cinta. Mbak, sedikit buat penutup. Ya, Mbak. Apa ya quotes-nya ya? Iya, teman-teman, kalau cinta itu perlu terus ditumbuhkan ya, teman-teman. Perlu terus ditumbuhkan. Jadi jangan cuma jatuh cinta, tapi harus menumbuhkan cinta berkali-kali dengan pasangan kita, gitu ya, teman-teman ya. Jadi semangat cari bahasa cinta pasangan kita apa dan bahasa cinta kita apa, kalau biar saling memenuhi, kita komunikasikan, akhirnya bisa membentuk rumah tangga yang harmonis, yang sakinah, yang cintanya tumbuh berkali-kali. Seperti itu. Makasih teman-teman. Makasih Mbak Sita. Semoga pertemuan singkat hari ini bisa menjadi booster buat kita, buat rumah tangga kita, agar bisa menjadi lebih baik lagi ya, sama-sama belajar, sama-sama memberi cinta kepada pasangan. Kami berempat, mohon maaf jika ada kesalahan baik teknis ataupun non teknis. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Udah. Mbaknya masih ada Mama ini. Mbak kita beda. Makasih Mbak Istiana. Maaf ya. Tadi sempat nge-lag. Mbak Citanya udah pulang. Fotonya kayaknya bisa deh aku share di sini ya. Mbak, maaf ya tadi ada beberapa yang kayaknya aku nge-hang. Aku mau Enggak, share. bagus banget kamu Mbak.